Nah, sehingga dikatakan di sini hadis ini memiliki makna amal soleh itu adalah satu sebab. Amal soleh adalah satu sebab yang memasukkan ke dalam surga. Walaupun Nabi pernah menyatakan dengan tegas bahwa lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Ya, tidak ada atau tidak akan amal itu memasukkan seorang pun ke dalam surga. Jadi amal itu bukan yang memasukkan kita ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, wala ana, iya saya juga. Illa an yatagammadani Allahu bifadlihi wa rahmati, terkecuali saya masuk ke dalam surga karena Allah mencurahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepadaku. Ini hadis bukan maknanya Nabi tidak dijamin surga, tidak. Nabi sudah tentu di dalam surga, tapi Nabi sedang menjelaskan hakikat bahwa amalan kita ini tidak bisa, kalau dihitung-hitung harganya untuk membeli surga itu tidak pas uangnya. Seandainya amalan kita ini dinominalkan dengan angka, semua kita beramal soleh, mau 10 triliun itu tidak akan bisa membeli surga, karena surga itu mahal. Tapi Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga karena hakikatnya Allah sayang kepada kita, rahmat kepada kita. Nah, sehingga dikatakan inna rahmati sabagat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Juga di dalam Al-Quran dikatakan inna rahmatallahi fi tafsir, ya, tafsirnya Alusi Al-Baghdadi Ruhul Ma'ani mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wassalihin, sesungguhnya kasih sayang Allah dekat kepada orang yang berbuat baik dan orang-orang yang soleh. Jadi amal kita itu hanya sebagai pengantar untuk mendapatkan rahmatnya Allah, tapi bukan hakikat amal itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena amal kita murah. Kita taruhlah untuk analogi lebih mudah, surga itu harganya itu 20.000 triliun misalnya. Ya paling enggak kalau ibadah kita dapat 2 juta, belum cukup beli surga. Tapi kok bisa masuk surga? Ya karena Allah sayang kepada kita, sudah masuk. Padahal tidak untung sama sekali Allah. Dengan uang segitu tidak ada untung. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, sehingga di sini dibawa satu kisah ya oleh musannif hadzal kitab, dan kisah ini sudah bisa menjawab makna hadis tersebut, bahwa kita tidak masuk surga karena amal ya, bukan berarti tidak beramal. Amal itu syarat yang dimana mendatangkan rahmatnya Allah, karena di hadis ini mengatakan kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan amal, tapi bukan berarti amal itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Nah, ini kisah ajib. Di sini dikatakan sesungguhnya sebagian anna ba'da ubadi Bani Israel, ada ahli ibadah dari Bani Israel. Ini kisah-kisah Israiliyat yang dimana dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad. Kalau dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kisah itu bisa kita ambil, apalagi ini riwayat yang sahih. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Sebagian para ahli ibadah dari Bani Israel, ada salah satu dari ahli ibadah Bani Israel, kana yata'abbadu fi jaziratin, dia beribadah di satu pulau. Ini seorang diri, kerjanya adalah ibadah setiap hari. La ya'rifuha ahadun, tidak ada satupun manusia mengenal dirinya dan mengetahui lokasi pulau tersebut. Jadi pulaunya pulau yang terpencil,
gak ada penghuni, hanya dia sendiri, dan dia hanya sibuk ibadah. Wa anbatallahu lahu syajarata rummanin ya'kulu minha wa 'aina ma'in tarwihi. Allah Ta'ala tumbuhkan baginya satu pohon delima, pohon rumman, pohon delima. Pohon delima ini dia gunakan, dia konsumsi untuk makanan sehari-harinya. Jadi ini masuk bab keramat. Ya Allah tumbuhkan pohon delima yang dia makan dari pohon tersebut buah delima. Wa 'aina ma'in tarwihi. Allah munculkan juga mata air yang dia gunakan untuk minum, untuk kebutuhannya. Fabaqiya kadzalika 500 am. Dia ibadah sampai 500 tahun di pulau tersebut. Kita punya umur aja nggak sampai itu 500 tahun. Paling tinggi 100 tahun lebih. Kalau zaman sekarang 100 tahun lebih, itu juga sudah jarang. Ini 500 tahun, umur umat terdahulu panjang. 500 tahun semuanya digunakan ibadah di pulau terpencil tersebut. Thumma sa'ala rabbahu azza wa jalla an yaqbidahu sajida. Dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang tiba ajal, cabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafa'al. Ternyata Allah ijabah itu. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Kurang apa 500 tahun ibadah, tidak pernah maksiat, meninggalnya sujud. Gak pernah maksiat, tidak hidup sama manusia. Hatinya bersih. Mau iri hati sama siapa? Gak ada orang di situ. Mau benci sama siapa? Mau dendam sama siapa? Mau hasud sama siapa? Mau ria sama siapa? Gak ada. Bersih amalnya, suci. Hatinya bersih, amalannya makbul, diterima oleh Allah, tidak maksiat, meninggalnya sujud. Fa ukhbira anhu alaihi salatu wassalam. Kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yu'ta bihi yaumal qiyamah. Orang tersebut nanti di hari kiamat akan digiring, dibawa oleh malaikat. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idhabu bihi ilal jannati birahmati. Wahai malaikat, masukkanlah dia ke dalam surga dengan sebab rahmatku, kata Allah. Fayaqul, protes nih hamba, dengan rahmatnya Allah yang 500 tahun kemarin kemana? Maksudnya begitu, ya. Ala sabilil hikayah, saya mempermudah biar kita mudah paham. Dia protes karena dia merasakan, saya ini sudah susah payah ibadah 500 tahun. Kok masuk surganya bukan karena amal saya, tapi Allah nyatakan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes. Fayaqulu ya Rabbi bal bi'amali. Wahai Allah, tidak salah itu. Saya mau koreksi. Tuhan dikoreksi sama Allah. Saya mau koreksi ya Rabb. Bukankah yang menyebabkan saya masuk surga karena amalku 500 tahun aku beramal, beribadah kepadamu. Fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat, hasibuhu. Kalau dia mau hitung-hitungan dengan saya, ayo kita hitung, kata Allah Ta'ala. Wahai malaikat, hitung nikmat mata yang dia gunakan untuk melihat. Nikmat mata baru satu nikmat. Timbang dia, ditimbang di satu timbangan, nikmat melihat di satu timbangan, dan di timbangan yang lainnya amalnya yang 500 tahun. Fala tafi ibadatuhu biha. Ternyata ibadahnya 500 tahun tidak mampu atau tidak bisa lebih berat dari nikmat mata. Nikmat mata lebih berat dari ibadahnya 500 tahun. Maknanya bahwa nikmat mata itu
dengan ibadahnya 500 tahun itu tidak sebanding. Nikmat mata itu jauh lebih besar. Itu baru satu nikmat. Fayaqulu ya Rabbi. Kemudian dia mengatakan, dia sudah saksikan ternyata nikmat melihat itu kalah, baru nikmat melihat sudah kalah dia dengan ibadahnya 500 tahun. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, kalau begitu adkhilni jannata birahmatika. Saya tarik tadi pernyataan saya, protes saya. Kalau begitu ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Fayaqulu idhabu bihi ilaiha birahmati. Wahai malaikat, bawalah dia masuk ke dalam surga dengan rahmatku.